Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada kesempatan kali ini melaksanakan sholat jenazah, tapi nanti ada praktek mengkafani jenazah dari ibu-ibu. Ini bapak-bapak supaya juga tahu, katanya bonekanya dimasukkan saja di dalam, dirawat agak ke timur sedikit, jadi sama-sama bisa tahu. Engko bojone nek meninggal dunia, bapak iso ngerawat jenazah bojone. Nggih, Pak Imam, dimasukkan Pak Imam. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ketiga untuk perawatan jenazah pada kesempatan kali ini, nanti setelah dikafani kita sholati bareng-bareng. Disarungi Pak Imam, gak mudah. Iko sarungi, ana sarungi piye? Ana sarung piye? Ada ono. Kayaknya ibu-ibu yang praktek. Kayaknya ibu-ibu. Kayaknya ibu-ibu, ndak usah. Mayatnya laki-laki dianggap perempuan, potongannya laki-laki. Nah itu sudah. Baik, kita teori mensolati jenazah dulu ya. Tata cara sholat jenazah. Nggih, dikemuli sik ademen. Habis ini praktek sholat adik-adik ya. Praktek sholat di depan jenazah ini nanti. Secara umum saya kira sudah tahu bagaimana cara kita mensolati jenazah. Mungkin ada 1, 2, 3 yang perlu penyesuaian dengan ketentuan yang ada di buku tarjih. Saya kira kita semua juga sudah tahu hukum sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada yang sudah mensolati, berarti yang lain sudah tidak ada kewajiban untuk mensolatinya. Tapi semakin banyak orang yang mensolati, semakin bagus. Dalil keutamaan sholat jenazah, barang siapa yang menghadiri jenazah hingga ia mensolatkannya, maka dia mendapatkan 1 qirot. Dan barang siapa yang menyaksikannya hingga ikut mengantar ke kuburan, maka mendapatkan 2 qirot. Rasul ditanya apakah yang dimaksud dengan 2 qirot itu, beliau menjawab,
seperti dua gunung yang besar. Jadi mensolati jenazah sama mengantar ke kuburan itu pahalanya luar biasa. Cuma kadang-kadang di masyarakat karena sudah tahu ini tidak wajib ya, jadi fardunya fardu kifayah atau sunnah saja. Kalau diajak sholat itu sambil ada nada guyonan, pun wakil jenengan mawon pun, padahal dikasih 1 qiraat untuk mensolati. Ini ada hadisnya yang tadi saya kacamatanya tidak bawa, jadi kalau dibalik begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida janazah hatta yusalli alaiha, siapa yang melihat atau menyaksikan jenazah hatta yusalla alaiha, sampai dia mensolatinya, falahu qiratun, maka dia mendapatkan 1 qiraat. Wa man syahida, dan barang siapa yang menyaksikannya, hatta tudfanu falahu qiratani. Kalau ini kok tudfanu saja, sampai dia dikafani, diantarkan menuju kuburan, maka dia mendapatkan 2 qiraat. Kila, ditanya Rasulullah, wa mal qiratani, apa yang dimaksud qiratani itu, 2 qiraat itu? Qala, maka Rasulullah menjawab, mislu jabalaini azimaini, seperti 2 gunung yang sangat besar. Kalau dulu itu saya bayangannya seperti Gunung Uhud gitu ya. Kalau Gunung Uhud itu terlalu pendek ya. Kita yang naik haji bisa naik ke atas Gunung Uhud itu. Tapi kalau mislul jabalaini azimaini, seperti Gunung Semeru 2, wah itu menjadi sangat luar biasa hebatnya. Dalam atau gunungnya saya, Gunung Lamongan, gede ya. Jadi kalau sebisa mungkin kita bisa ikut mensolatinya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan kapan sholat, waktu sholat jenazah. Ini di buku Tarjih jilid 3. Sholat jenazah dapat dilakukan pada sembarang waktu. Pada sembarang waktu nggih, berarti bebas nggih. Bahkan menurut Hanafi dan Syafi'i, sholat jenazah dapat dilakukan pada waktu terlarang sekalipun. Nah, ini jadi tidak ada larangan. Pendapat lain menghukumi makruh melakukan sholat jenazah pada waktu-waktu terlarang. Bagaimana pendapat Tarjih? Tidak dilarang sholat jenazah setelah asar. Yang dilarang adalah sholat jenazah pada saat matahari terbit atau pada saat matahari terbenam. Jadi habis sholat asar kok ono jenazah disolati, mboten napa-napa. Jenengan kalau di Mekah dan di Madinah 5 waktu itu semuanya ada sholat jenazah. Kita kalau haji itu hampir tidak ada waktu yang tidak mensolati jenazah. Kemudian ada yang membantah, itu landuk Mekah itu. Nah, ternyata pendapat Tarjih membolehkan, pendapatnya Imam Hanafi dan Syafi'i juga membolehkan. Katanya dulu di sebagian tempat terjadi polemik ya, khilafiyah. Ada ustadz yang menyatakan tidak boleh. Pendapat saya tidak punya pendapat, saya ngikuti Tarjih aja. Jadi selesai sholat asar tidak apa-apa mensolati jenazah. Ya. Nah, tata cara sholat jenazah. Posisi kepala jenazah berada di sebelah kanan. Ya. Posisi imam jika mayatnya laki-laki di arah kepalanya.
Jika mayat perempuan ke arah perutnya, sudah sama kita ketahui ya. Kemudian syarat orang yang dapat melaksanakan sholat jenazah adalah menutup aurat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis, serta menghadap kiblat, sama seperti sholat yang lain. Jenazah telah dimandikan dan dikafani, letak jenazah berada di depan orang yang mensolatkan kecuali pada sholat gaib atau kecuali pada saat sholat di Mekah ya. Di Mekah itu mensolati jenazah mungkin tidak ada di depan kita mungkin ya, karena posisi kan sholatnya melingkar mengelilingi Ka'bah. Jadi bisa jadi di belakang kita, bisa jadi karena posisi sholat kita melingkar. Nah seperti ini mengatur shaf sholat jenazah, barisan sholat jenazah dan posisi imam. Jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Imam, Pak Imam ya. Pak Imam kalau laki-laki itu ada posisi di kepala ya. Yang kalau saya sebelah kiri. Kalau posisi jenazah perempuan, Pak Imamnya ada di tengah. Terus belakangnya bunder-bunder itu dianggap shaf. Kalau bisa terdiri dari 3 shaf. Dicukup-cukupan. Bagaimana kalau tidak cukup ya? Kalau cukup ya, dibikin makmumnya berjejer 3 shaf. Nanti adik-adik bikin 3 shaf. Ini kebetulan sedikit Pak Zainal ya. Okay. Oh kejordan, ditambah kita nanti ya. Yang penting 3 shaf. Okay. Jumlah orang yang mensolati jenazah, orang yang mensolati jenazah bisa berjumlah berapa saja. Tapi ada hadis yang menyatakan jika ada 40 orang yang mensolati jenazah dan tidak musyrik, maka doanya akan dikabulkan Allah. Setiap muslim yang meninggal dunia lalu disolatkan oleh sejumlah orang yang mencapai 3 shaf, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik ke sini tadi, shafnya kalau bisa dibikin 3 shaf. Jenazah yang disolatkan jenazah orang Islam, baik laki-laki, perempuan, serta anak-anak. Yang tidak disolatkan adalah orang yang mati syahid, tetapi ada sebagian pendapat yang tetap mensolatkan orang yang mati syahid. Saya pribadi, karena ini beliau khusus, jadi diistimewakan, tidak usah dimandikan, tidak usah disolati. Ada orang yang bunuh diri dengan pisau, maka Rasulullah SAW bersabda, kalau maka saya tidak sholatkan dia. Jadi orang yang mati bunuh diri itu menurut Rasulullah tidak disolati. Saya pernah KKN di Tuban, mengakhiri kuliah dulu di Tuban. Ada tetangga yang berita ada orang yang meninggal karena teman-teman KKN kepengen guyub di masyarakat, ikut mensolati. Dapat 1 minggu kemudian dapat berita bahwa yang disolati itu ternyata mati bunuh diri. Iya. Dan yang aneh itu pada saat mensolati berdiri itu ternyata ada 1 orang yang membawa amplop. Orang yang sholat itu dilewati depannya, sakunya dimasuki amplop. Wah. Jadi setengah oleh sogoan. Ada enggak kira-kira di Lumajang itu yang sholat terus depannya ada yang jalan memasukkan amplop dalam sakunya? Ada ya? Di Lumajang? Wah, banyak ya? Oh, banyak ternyata. Lah iya aku gak tahu oleh di Lumajang. Iya. Oke, kita kutip pendapat di buku Tarjih.
Buku Tarjih jilid 2. Salat jenazah dilakukan dengan 4 takbir pada buku tanya jawab Tarjih jilid 2. Takbir pada salat jenazah sebanyak 4 kali dan pada tiap-tiap takbir angkat tangan, dasarnya hadis Nabi kita Muhammad SAW. Inna atau annan nabi kana idza shalla alal janazah rafa'a yadaihi fi kulli takbiratin. Jadi sholat jenazah itu mengangkat tangan setiap takbir, 4 kali takbir mengangkat tangan. Ada pendapat, ya ada pendapat. Saya baca juga di bukunya. Saya tunduk pada ini, pada tarjih ya. Bahwa sholat jenazah itu takbirnya hanya pertama kali saja ngangkat tangan. Kemudian pada takbir yang kedua, takbir ketiga, takbir keempat tidak usah mengangkat tangan. Pendapat tapi ya. Tapi tarjih menyatakan dengan dasar hadis ini, anan Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW kana idza shalla, apabila sholat alal janazah, atas jenazah rafa'a yadaihi, mengangkat tangannya, kedua tangannya, fi kulli takbiratin, setiap takbir mengangkat tangan. Tapi saya pernah mempraktekkan hadirin sekalian, sholat hanya takbir pertama, kedua, ketiga, keempat tidak angkat tangan saya. Tapi delik nek pojok. Bacaan takbir saya kira sudah sama tahu. Yang pertama baca Fatihah. Takbir yang kedua baca sholawat. Takbir ketiga membaca doa. Nah, takbir ketiga sama takbir keempat ini ada pendapat, ya, ada pendapat. Takbir yang pertama itu, takbir yang ketiga itu membaca wa maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa fasi' madkhalahu sampai akhir itu ya. Kemudian takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna azrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Cara yang kedua, takbir ketiga dan takbir keempat itu digabung doanya. Takbir keempatnya bacaannya adalah doa sapu jagat. Nah, saya sering melaksanakan takbir ketiga sama takbir keempat, doanya saya gabung, kemudian takbir keempatnya membaca sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk doa jenazah anak-anak singkat padat, Allahumma lana faratan wa salafan wa azran. Bagaimana jika ada beberapa jenazah laki-laki dan perempuan seperti di Masjidil Haram ya, kalau kita kan jarang-jarang, atau pas kena Semeru kan akeh sing mati nang wedok. Nah, cara mengatur jenazahnya, jenazah dibariskan secara tertib. Yang ditaruh dekat dengan imam adalah orang yang lebih utama agamanya. Jika jenazahnya campur laki dan perempuan, boleh disolati secara bersama-sama, juga boleh dipisah, laki-laki dulu baru perempuan. Barisannya laki-laki, kemudian anak-anak, baru perempuan. Ya, seperti saya pernah saksikan di Masjidil Haram, tidak disolati sendiri-sendiri, tapi disolati bareng-bareng. Saya dulu menduga sholat jenazah di Masjidil Haram itu di Hijr Ismail. Menduga saya itu di Hijr Ismail. Ternyata enggak, di pinggiran mau masuk pelataran Ka'bah itu ya. Jenazahnya saya ikut mikul, nerjang ke tengah, nerjang orang yang sedang tawaf itu. Akhirnya dikomando sama polisinya, suruh balik begini. Saking tidak paham, tidak ada yang membantu. Ketentuan lainnya tentang sholat jenazah. Bagaimana sholat dilaksanakan kemudian kita datang terlambat, maka namanya masbuk. Ya, masbuk sholat jenazah. Masbuk dalam sholat jenazah diberi 2 pilihan. Diberi 2 pilihan. Boleh menyempurnakan sholatnya, boleh juga langsung ikut ikut salam bersama imam. Kalau jenengan milih yang mana?
Ikut imam saja ya. Wes ndak usah nambahi ya. Oh enak itu ya. Iya. Tapi boleh disempurnakan, misalnya baru 2 takbiran, kemudian kita baru gabung, maka takbir ketiga, takbir keempat kita tambahi. Tapi kalau ikut salam boleh, tidak apa-apa. Sholat gaib untuk jenazah di tempat yang jauh dilakukan secara berjamaah. Sholat jenazah di tengah perkuburan boleh dilakukan. Ya. Jadi kita sebagian melihat ada orang yang sholat jenazah di kuburan. Nah, contohnya seperti gambar ini boleh dilakukan. Oke. Nah, tidak ada doa setelah sholat jenazah. Ini jenengan ikut praktek di masyarakat, jenazah selesai disolati, baca saya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, seterusnya sampai 3 kali. Ditambah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terus ditambah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya, tahlil baru donga. Panjang dan semangat masyarakat diajak seperti itu. Kalau jenengan jadi imam, moro ujuk-ujuk assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, langsung jenazah diangkat, koyo-koyoke gak sempurna. Nah, padahal sebenarnya tidak ada bacaan-bacaan lain setelah sholat jenazah. Nah, langsung diberangkatkan. Iya. Jadi engkau sebagian ustadz rumah ini harus mentalnya harus kuat. Catatan tarjih di buku 1, sholat gaib itu ada 2 pendapat. Ya, sholat gaib itu ada 2 pendapat. Dapat melakukan sholat gaib atas jenazah yang ada di luar kota. Ya, misalnya saudara kita ada di mungkin Jember atau mungkin Banyuwangi. Tokoh Muhammadiyah kemarin yang meninggal siapa? Yang kita sholat jenazah gaib itu. Nah itu boleh disolati jenazah secara gaib. Tapi pendapat yang kedua, tidak usah sholat gaib jika yang wafat itu ada di wilayah penduduk muslim, karena sudah disolatkan oleh masyarakat setempat. Jadi tidak usah sholat gaib. Tapi ini pendapat, jadi boleh pilih. Mau pilih yang pendapat pertama atau pendapat yang kedua. Yang kedua soal takbir 4 kali angkat tangan, oke ya. Di buku jilid 2, setelah sholat jenazah tidak ada tuntunan baca Fatihah dan doa. Baru setelah jenazah dikubur kita berdoa lagi memintakan ampunan. Jadi nanti doanya ketika mayat sudah dikubur kita baru mendoakan bareng-bareng. Yang ketiga, makmum masbuk dalam sholat jenazah, pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i, yang masbuk harus mengqadha. Ya, jadi disempurnakan yang kekurangan tadi. Tapi menurut Imam Ahmad boleh pilih qadha atau cukup ikut salam bersama imam. Tadi saya tanya bahwa Pak ikut imam saja, berarti sesuai dengan pendapatnya Imam Ahmad. Catatan lainnya, buku ketiga, ada pendapat dari Asy-Sya'bi bahwa sholat jenazah bisa tanpa wudhu. Nah, saya pernah mengalami ini hadirin sekalian. Pada saat Pak Yai Qadir meninggal dunia, saya datangnya terlambat. Ya. Kemudian oleh Pak Yai Sepuh, saya disuruh langsung ikut sholat padahal belum wudhu. Ya. Katanya tidak usah wudhu, tidak apa-apa. Nah, saya menemukan ini di tarjih. Jadi ada pendapat bahwa sholat jenazah itu tanpa wudhu karena sholatnya tidak ada rukuk dan sujud, sama seperti doa saja. Pendapat ini ternyata lemah, bertentangan dengan dalil keumuman sholat yang tidak diterima sholatnya seseorang kecuali dengan wudhu. Jadi menurut tarjih tetap wajib berwudhu. Sholat jenazah setelah asar boleh, tidak apa. Wanita boleh mensolatkan jenazah
Ada tradisi memberi uang lelah bagi orang yang ikut sholat jenazah. Salah satunya tadi yang dimasukkan ke dalam saku orang yang sholat. Hal itu tidak sepantasnya dilakukan, apalagi jika yang kena musibah itu orang yang tidak mampu. Jadi tidak usah ikut-ikut, nanti ada sholat jenazah, kemudian ada tim khusus. Apalagi itu. Orang yang mati syahid di medan jihad tidak dimandikan, tidak disolati. Orang yang mati syahid lantaran diterkam harimau tetap dimandikan, dikafani, disolati. Buku 5, jika ada orang yang mati bunuh diri karena melakukan bunuh diri tidak disolati. Bagaimana kalau orang yang tidak sholat? Ayo, kalau mati disolati apa enggak? Ya, yang mati gak tahu sholat, nih Islam KTP doang, ya Islam KTP tok. Disolati apa enggak? Hah? Menurut Pak Abi Hamdan disolati. Menurut Ustaz Prayit disolati apa enggak, Ustaz? Disolati. Alasannya apa ini disolati? Islam. Alasannya karena Islam. Karena dia, iya. Jadi Rasulullah mungkin tidak mau mensolati, ya, tapi umatnya diperbolehkan untuk mensolati karena dia Islam, ya, meskipun dia tidak sholat. Saya kira itu tidak usah pertanyaan. Monggo ibu-ibu, ada komando Pak Ibu Jumali atau siapa komando mengkafani jenazah. Ini mic-nya nggak nyampe ke sana, ya apa ini caranya? Tafadhol, tafadholi. Ustadzah.